Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma hamdu al-kalam izama wa nafsu aqwam. Dalam kesempatan ini kita membahas masalah orang-orang yang mempersekutukan Allah tapi masih diampuni oleh Allah selama dia tidak dibawa mati. Ya, baik itu syirik yang tersembunyi maupun syirik jali yang besar itu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azanna minallahi wa rasulihi illa nasi yawmal hazi akbari annallaha bara'un minnal musyrikina wa rasuluhu wa in tubtum fahuwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu anna ghairu jizillahi wa basiril ladzina kafaru bi azabil alim. Dan inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kalian kaum musyrik bertobat, nah ini kan, maka bertobat itu lebih baik bagi kalian, dan jika kalian berpaling maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Kafir itu kan asal katanya kan kufur, ya, kufur, menutup diri atau mengingkari. Misalnya mengingkari rahmat Allah, mengingkari pertaubatan. Padahal rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya atau amarahnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa azanna minallahi wa rasulihi. Dan inilah suatu permakluman dari Allah dan Rasulnya, yakni pemberitahuan dan pendahuluan peringatan kepada semua orang. Yaumal Hazil Akbar, pada hari Haji Akbar. Haji Akbar itu ialah hari raya kurban yang merupakan hari manasik yang paling utama, paling jelas dan paling besar di antara hari-hari manasik lain. Alhamdulillah. Annallaha bari'um minnal musyrikina wa rasuluh, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik, yaitu Rasulnya berlepas diri pula dari mereka. Kemudian Allah menyerukan kepada mereka untuk bertobat kepadanya melalui firman-Nya, fa in tubtum, kemudian jika kalian musyrik itu bertobat. Jadi masih ada sebelum wafat itu masih ada pintu tobat, masih ada, kecuali yang terjadi pada kiamat nanti. Dajjal terbit matahari dari barat dan Dabbah itu sudah tidak ada lagi, sudah pintu iman. Jadi maksudnya bertobat dari kemusyrikan dan kesesatan yang biasa kalian kerjakan. Bahwa khairul lakum wa in tawallaitum, maka bertobat itu lebih baik bagi kalian dan jika kalian berpaling. Yang kalian tetap mengerjakan perbuatan kalian yang dahulu. Fa'lamu annakum ghairu muzizillah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak dapat melemahkan Allah. Jadi Allah Ta'ala itu tidak bisa dilemahkan.
Bahkan Allah kuasa terhadap kalian dan kalian berada di dalam genggaman kekuasaannya, berada di bawah keperkasaan dan kehebatannya. Wa basyiril ladzina lilladzina kafaru bi azabin alim, dan beritakanlah kepada orang-orang kafir yang bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, yaitu di dunia dengan kehinaan dan kekalahan, dan di akhirat dengan gada pemukul dan belenggu-belenggu. Imam Bukhari telah meriwayatkan pula bahwa telah menceritakan kepada kami, Abul Yaman telah menceritakan kepada kami, Su'aib dari Az-Zuhri telah menceritakan kepadaku, Humaid ibnu Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah telah mengatakan Abu Bakar mengirimku bersama orang-orang yang ditugaskannya untuk menyerukan permaklumatan di Mina, bahwa sesudah tahun ini tidak boleh lagi seorang musyrik pun melakukan haji, dan tidak boleh lagi ada seorang melakukan tawaf di Baitullah dengan telanjang. Hari Haji Akbar adalah hari raya kurban. Sesungguhnya hari ini disebut Akbar karena sebagian orang ada membuat istilah Haji Asghar. Maka Abu Bakar menyerukan hal tersebut kepada semua orang pada tahun itu sehingga pada tahun Haji Wada. Dan pada tahun itu Rasulullah SAW melakukan ibadah hajinya, tidak ada lagi seorang musyrik pun yang melakukan haji. Demikianlah lafaz hadis yang diterangkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Jihadnya. Qalu Imam Ahmad hadasana Ammanu hadasana Hamadu an Anasi ibni Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'asa bi bara'at ma'a Abi Bakri falamma balagha zal halayfati qala la yubalighaha ila anni aw rajulun min ahlil bait faba'asa biha ma'a Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Afan telah menceritakan kepada kami, Hamad dari Sama dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengutusnya bersama Abu Bakar untuk mempermaklumatkan seruan ini ketika Rasulullah SAW sampai di Dzulhulaifah. Beliau bersabda, tadi yang pantas menyampaikannya kecuali seorang laki dari kalangan ahlul baitku. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bin Abi Thalib adalah ahlul bait dalam peristiwa kisah, yaitu Rasulullah menyelimuti dengan beliau sendiri, beliau, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, dan kedua cucu beliau yaitu Hasan wal Husain. Jadi pada waktu itu ada 5 itu peristiwa kisah. Imam Turmuzi meriwayatkan di dalam kitab tafsir dari Bandar, dari Affan dan Abdus Samad, keduanya dari Hamad bin Salamah dengan lafaz semisal. Kemudian dia mengatakan bahwa hadis ini yang dari Anas radhiyallahu anhu berpredikat gharib. Qala Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal hadatsana Muhammad ibn Sulaiman wa inna hadatsana Muhammad bin Zabir an Sima an Hanas an Ali radhiyallahu anhu qala lama nazala asran yati min bara'at
alam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakri faba'asahu biha liyaqra'iha 'alal ahlil maqah summa da'ani faqal adrik Abu Bakri fahaisuha suma lakhitahu fahuzil kitab minhu fazahab ilal ahlil maqah tafa'rahu alaihim walakhituhu bil juhfah fa'ahazatul kitaba minhu waraja'a Abu Bakri illa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah nazala lafi syai'un faqala la walakina Jibril ja'ani faqala la yuwadi anka ila anta aw rajulun minka. Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hambal mengatakan telah menceritakan kepada kami. Nah ini ibnu Hambal, Ahmad bin Hambalnya adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu imam mazhab yang terakhir dari imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Hambali ya. Telah menceritakan kepada kami, beliau ini ada anak, jadi anaknya beliau itu namanya Abdullah bin Ahmad bin Hambal mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, Lawin telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Zabir dari Sama bin Hanasi dari Ali radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa ketika diturunkan 10 ayat dari surah Bara'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Bakar dan mengutusnya untuk membacakan ayat-ayat tersebut kepada penduduk Mekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali dan bersabda, "Susulah Abu Bakar, manakala kamu menyusulnya, maka ambillah surat itu darinya. Lalu pergilah ke Mekah dan bacakanlah isinya kepada mereka." Ali melanjutkan kisahnya bahwa ia menyusul Abu Bakar ketika ia berada di Juhfah, lalu ia mengambil surat itu dari tangan Abu Bakar, dan Abu Bakar sendiri kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya bahwa Rasulullah, apakah telah terdapat sesuatu mengenai diriku? Nabi SAW menjawab tidak, tetapi Jibril datang kepadaku dan mengatakan bahwa tiada yang layak menjadi gantimu kecuali engkau sendiri atau seorang dari kalangan ahli baitmu. Jadi ini beliau berbicara kepada Sayyidina Ali. Sanad hadis ini mengandung kedoifan karena makna yang dimaksud bukanlah Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali pada saat itu juga setelah surat yang diambil oleh Ali, mungkin ia kembali sudah menunaikan manasik yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpinnya dan dia sebagai amir, seperti apa yang diterangkan di dalam riwayat yang lain. Qala Abdullahi Aida hadasani Abu Bakari hadasana Amru bin Hamadi an Asbati bin Nash an Sima an Hasani an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ba'asahu bi bara'at qala ya Nabiyullahi inni lastu bi lasini wala bil khatibi qala ma buduli an azhaba biha an na'aw tadhhaba biha anta qala fa in kana wala bada fas'adhabu anna qala talib wa inna allaha yusabitu lisanaka wa yahdi qalbak qala summa wada'a yadahu ala fi. Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hambal telah meriwayatkan pula bahwa telah menceritakan kepadaku Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Hamad dari Asbat ibnu Nas dari Sama dari Hanasi dari radhiyallahu anhu
bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya untuk menyerukan pemutusan hubungan, ia berkata, wahai Nabi, Allah sesungguhnya aku bukan ahli bicara dan bukan pula ahli berkhotbah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seharusnya aku sendiri dan yang menyampaikannya atau kamu yang menyampaikannya. Ali berkata, jika merupakan keharusan maka saya akan berangkat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berangkatlah, sesungguhnya Allah akan meneguhkan lisanmu dan memberikan petunjuk ke hatimu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian seraya meletakkan tangannya ke mulut Ali. Jadi secara thariqah, jadi beliau ini kolbu beliau diisi dengan nur ilham. Kalau wahyu itu kan yang diberikan kepada rasul-rasul, para nabi. Jadi ilham diberikan kepada wali-wali Allah. Jadi kehematnya dalam penjelasan surat At-Taubah ayat 3 ini, bahwa pertobatan itu masih bisa untuk orang-orang yang musyrik, itu musyrik jali maupun musyrik kafi, musyrik yang terang-terangan maupun musyrik yang yang tersembunyi. Bahwasanya apabila dia mengingkari, kafir berarti mengingkari penerimaan tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir ini berkesesuaian juga dengan penjelasan daripada Kiai Haji Profesor Quraisy Shihab. Beliau menjelaskan begitu juga, asal tidak dibawa mati, kata beliau gitu. Dalam tafsiran beliau, dalam tafsir Al-Quran Al-Misbah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.